Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3391. Shoude benar-benar tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya ini, dalam periode waktu belakangan ini begitu kasar. Sebaliknya, dia dikurung di sini, masih dianggap bersenang-senang. Meskipun kebebasan pribadi dibatasi dan kondisi hidup sedikit lebih sulit, setidaknya dia tidak harus hidup di bawah api sepanjang hari, dan itu masih tempat yang jauh dan dilanda perang seperti Suriah. Kedua bersaudara itu diliputi emosi, dan mereka berdua, yang telah bertarung sejak kecil, tiba-tiba merasakan simpati satu sama lain pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang Orvel telah membawa 2 botol anggur putih, dan kedua bersaudara itu, yang menghela nafas lega, hanya mengambil botol-botol anggur putih dan meminumnya. Keduanya sudah lama tidak mencicipi rasa anggur, ditambah lagi degup jantung yang bosan, sehingga segera mabuk, bersandar di dinding dan tertidur. Di sisi lain, Charlie selesai menjelaskan kepada Orvel dan menyuruhnya untuk terus mengawasi orang-orang ini, lalu meninggalkan peternakan anjing dan kembali ke rumahnya. Kekalahan besar dari front Cataclysmic di Suriah memicu efek berantai yang menghancurkan saat ini. Setelah hanya 1 hari, masalah ini telah menyebar lebih luas di kancah internasional, bahkan media Cina jarang melaporkan berita tersebut. Berita itu mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran ilegal, Front Cataclysmic, bermaksud untuk melanggar negara berdaulat dan kemudian ditangkap oleh negara. Yang merupakan kemenangan terbesar dalam perang kedaulatan negara dalam beberapa tahun terakhir dan sangat meningkatkan moral rakyat negara itu. Definisi Cataclysmic Front sebagai organisasi tentara bayaran ilegal di luar Cina tidak eksklusif untuk media Cina. Hampir setiap negara di dunia yang memberitakan berita ini memiliki sikap yang sama. Sebab, jika menyangkut bangsa dan negara, negara berdaulat adalah akar dari ilmu hukum. Sebuah organisasi bersenjata seperti Front Cataclysmic, di sisi lain, berdiri sepenuhnya di sisi berlawanan dari jurisprudensi. Kita semua adalah negara berdaulat yang sama, jadi tentu saja, mereka akan bersuara menentang perilaku semacam ini. Ini seperti negara-negara di dunia sebelumnya, meskipun ada semua jenis kompetisi, semua jenis persaingan, tetapi mereka semua memperlakukan bajak laut Somalia dengan sikap yang sama, yaitu, pertempuran dengan tegas, tidak akan memaafkan. Karena itu, Cataclysmic Front dalam situasi internasional semakin pasif. Afrika, serta negara-negara lain di Timur Tengah yang telah menyewa Front Cataclysmic, segera mengakhiri kerjasama dengannya, menarik batas-batas yang jelas. Kemarin mereka adalah kawan seperjuangan, tetapi hari ini mereka segera memberikan ultimatum, menuntut agar para prajurit front meninggalkan negara itu sebelum batas waktu, dan tidak pernah mengizinkan salah satu prajurit front untuk tinggal di negara mereka. Kali ini, Cataclysmic Front jatuh ke dalam krisis bisnis yang besar. Jika front adalah pengecoran dengan puluhan ribu karyawan, sekarang pengecoran ini telah kehilangan semua pesanan dan benar-benar kehilangan sumber ekonominya. Namun, tingkat gaji tentara bayaran ini sangat tinggi, bahkan jika mereka tidak bertarung, mereka harus membayar gaji pokok yang tinggi sesuai dengan persentase tertentu. Jika tidak, mereka akan segera melepaskan diri dari Front Cataclysmic dan bergabung dengan organisasi tentara bayaran lainnya dengan perintah. Jadi, sehari setelah Charlie kembali, para prajurit Front Cataclysmic secara kolektif bertanya kepada petinggi. Jika organisasi tidak dapat mengatur pekerjaan untuk mereka dalam waktu singkat, maka organisasi akan membayar mereka setiap hari sebesar 70% dari gaji normal mereka. Atau mereka akan segera melepaskan diri dari front. Ketika 3 komandan pertempuran besar di bawahnya melaporkan informasi ini kepada Joseph, dia sudah cemas, dan dia bahkan lebih khawatir. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk orang-orang, sampah. Semua sekelompok sampah sialan. Bagaimana biasanya perwira menengah dan senior memimpin tim? Pada saat kritis, mengapa mereka tidak memiliki kesadaran kolektif atau rasa kehormatan kolektif? Mengapa tidak ada di antara mereka yang berinisiatif untuk menyatakan kesediaan mereka untuk menemani Front Cataclysmic untuk mengatasi masa-masa sulit? Saat ini, mereka hanya menginginkan uang, bahkan serigala bermata putih tidak seburuk mereka, kan? Bab 3392. Harman buru-buru berkata, Panglima tertinggi, kelompok orang kita ini sendiri adalah tentara bayaran. Orang-orang ini dulunya berada di pasukan khusus dari berbagai negara, dan mereka memiliki kesadaran kolektif dan kehormatan kolektif yang kuat ketika mereka mengabdi pada tanah air mereka dengan setia. Tapi,
Tapi itu bukan perasaan yang lahir dari ketiadaan. Itulah cinta dan kesetiaan pada tanah air yang telah mereka kumpulkan sejak kecil, 20 atau 30 atau bahkan 30 atau 40 tahun. Tapi setelah mereka menjadi tentara bayaran, tujuan mereka sangat sederhana, hanya untuk menghasilkan uang. Harman mengatakan begitu banyak berturut-turut, tidak bisa menahan nafas, dan berkata, ini seperti wanita yang telah jatuh ke dalam debu merah. Orang tidak pergi ke laut sebelum mereka berbicara tentang perasaan, tetapi karena mereka keluar untuk menjual, adalah untuk menghasilkan uang. Jika kita tidak memberikan uang, tetapi juga ingin mereka berbicara kepada kita tentang perasaan, itu sangat tidak realistis. Joseph mendengar ini, ekspresinya merah dan putih. Dia secara alami tahu arti kata-kata Harman, dia juga mengerti. Tidak membayar uang dan masih menginginkan tentara bayaran untuk melayani Anda adalah mimpi bodoh. Namun, dia benar-benar tidak bisa menerima kerugian yang lebih besar sekarang. Jika semua orang pergi, bagaimana front cataclysmic bisa berkembang di masa depan? Hanya saja kelompok orang ini benar-benar terlalu tidak berperasaan. Ini hanya salah, dan segera menuntut bahwa mereka harus dibayar 70% dari gaji normal mereka. Untuk puluhan ribu orang ini, biaya gaji satu hari akan lebih dari 100 juta dolar. Selain itu, 15,000 orang di Suriah juga harus mengeluarkan uang untuk menemukan cara untuk menyelamatkan, ditambah perang telah menyebabkan kerugian besar, jumlahnya akan meningkat secara geometris. Yang paling kacau adalah, sekarang negara-negara tidak mau bekerja sama dengan front, pendapatan susulan hampir sepenuhnya terputus, siapa yang tahu berapa lama akan berhenti sebelum ada perputaran? Pada tingkat ini, kerugian sebelum dan sesudah waktu ini, miliaran dolar mungkin tidak dapat ditekan. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Joseph sangat sulit untuk ditanggung. Cataclysmic Front menghadapi kesulitan besar, tetapi dia tidak bisa segera menyelesaikannya, perasaan tidak mampu berbuat apa-apa membuatnya lebih menderita. Pada saat ini, Harman membuka mulutnya untuk membujuk, Panglima tertinggi, saya pikir Anda mungkin juga menyetujui permintaan mereka. Waktu yang luar biasa, biaya lebih dapat diterima, Blackwater Amerika Serikat telah mencoba untuk memburu orang-orang kami. Mereka mendapat perintah dari Gedung Putih di beberapa negara di Timur Tengah, kekurangan tenaga kerja, jika kita tidak menstabilkan tentara, saya khawatir mereka hanya akan melompat kapal untuk bergabung dengan Blackwater. Joseph dengan wajah dingin mengangguk, berkata, lakukan saja seperti yang Anda katakan, biarkan semua orang mundur dari garis depan setelah istirahat pertama, sisa periode ini, kami membayar sesuai dengan 70% dari gaji, hal-hal lain, tunggu aku untuk kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat tanggal di arlojinya dan berkata dengan ekspresi diam, hari ini sudah 2 April, 3 hari terakhir sebelum Festival Qingming. Saya berusaha untuk menyelesaikan masalah pada 5 April, hari Festival Qingming. Dan paling lambat 6 April, 7 April, kita bisa berangkat ke Suriah. Tidak masalah. Harman berkata tanpa ragu, pada saat itu, kita akan membunuh bersama untuk pergi ke Gunung Wadrest, dan setelah memaksa keluarga Wade untuk menyerahkan gunung, kami akan segera memindahkan peti mati orang tuamu pada tanggal 6 April. Joseph melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, waktu hampir habis, kita tidak perlu menunggu tanggal 6 April. Lusa, Anda akan ikut dengan saya untuk mengundang abu orang tua saya keluar dan memasukkannya ke dalam peti mati yang telah saya siapkan. Pada hari kelima, bawa peti mati orang tua saya ke gunung, sehingga orang tua saya dapat hadir untuk menyaksikan bagaimana saya membawa keluarga Wade berlutut dan melemparkan canging ke tanah. Yang paling penting adalah Anda harus bisa mendapatkan hasil maksimal dari hidup Anda. Bab 3393. Karena Charlie bermaksud pergi ke Eastcliff pada tanggal 3 April, jadi dia menyapa keluarga itu, hanya untuk mengatakan bahwa ada keluarga besar di Eastcliff, mengundang dirinya untuk melihat Feng Shui kuburan leluhur di Festival Qingming, jadi dia telah berangkat 2 hari sebelumnya. Masalah ini telah didiskusikan Charlie dengan Claire sebelumnya, jadi keluarga tidak merasa terkejut. Lagi pula, dia pergi keluar untuk melihat Feng Shui juga merupakan hal yang biasa. Claire hanya menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Sarah, Philip, dan Lennon, keluarga 3 anak sudah memikirkan kunjungan Charlie. Saat makan siang, Philip berkata kepada istri dan putrinya, ini sudah tanggal 2 hari ini, kurasa Charlie harus datang ke Eastcliff besok. Setelah itu, dia bertanya pada Sarah, Sarah,
Sudahkah kamu bertanya kapan dia akan tiba? Bagaimana akomodasi akan diatur ketika dia tiba? Sarah tanpa sadar berkata, Ayah, kurasa Charlie tidak akan datang besok, dia dan keluarga Wade tidak benar-benar berurusan satu sama lain. Saya pikir dia akan datang paling awal pada tanggal keempat, jadi setelah menghadiri upacara leluhur pada tanggal kelima, dia mungkin akan terburu-buru untuk kembali. Philip menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, upacara leluhur keluarga Wade sangat agung, dan di tengahnya ada banyak pita merah. Jadi sehari sebelum upacara leluhur dimulai, yaitu hari keempat, keluarga Wade harus duduk bersama. Dengan 1 hari penuh untuk memilah dan mengkonfirmasi semua proses, dengan simpul waktu ini untuk berspekulasi, Charlie pasti akan datang besok. Sarah mendengar ini, berkata dengan gembira, benarkah? Itu bagus, saya akan meneleponnya sekarang dan bertanya padanya. Kali ini, kita harus membiarkan dia tinggal di rumah kita. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan meneleponnya. Pada saat ini, Charlie baru saja makan dan bersiap untuk pergi. Perusahaan Claire sedang sibuk dan tidak kembali pada siang hari, jadi dia memikirkan konsumsi energi spiritualnya yang serius, dan ada sekelompok orang yang menunggunya di East Cliff, jadi dia berencana untuk buru-buru memperbaiki pil sebelum pergi ke East Cliff. Untuk membuat pil, diperlukan 3 obat utama. Di bagian atas daftar adalah dupa ambergris yang berusia lebih dari 10,000 tahun. Benda ini paling sulit didapat, tapi Charlie sudah memilikinya sekarang. Ini berkat kari pembunuh yang diundang Cheng Feng, dan ini adalah harta yang dia simpan bersamanya. Selain itu, diperlukan ginseng salju berusia 1000 tahun, serta ganoderma berusia 1000 tahun. Bab 3394. Di antara mereka, ginseng salju berusia 1000 tahun adalah yang paling berharga. Karena ginseng salju hanya tumbuh di daerah dingin, negara ini juga memiliki produksi di pegunungan Changbai, daerah Daxinganling, dan biasanya bahkan tidak melihat ginseng salju berusia 100 tahun, 1000 tahun sangat berharga. Tapi dahulu kala, keluarga Ibu Liang telah mewariskan ginseng salju 1000 tahun kepada Charlie, dan dia tidak digunakan. Adapun Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, hal ini tidak sulit untuk didapatkan. Meskipun Ganoderma juga merupakan harta alam yang langka dalam pengobatan Cina, tetapi Ganoderma dan ginseng adalah spesies yang sama sekali berbeda. Ganoderma adalah jamur, dan jamur-jamur adalah kerabat, di alam tersebar sangat luas, jauh di pegunungan dan hutan tua. Hal ini pada dasarnya ada di mana-mana. Dan, gunung Ganoderma tidak banyak di pikiran orang, yang pergi ke gunung untuk menggali banyak ginseng, tetapi pergi ke gunung untuk menggali Ganoderma jarang terjadi, terutama karena hal Ganoderma, budidaya buatan tidak sulit, dan tumbuh dengan cepat. Karena Ganoderma lucidum berkembang biak dengan baik, hasil tinggi, jadi ada banyak jenis produk obat Cina Ganoderma lucidum di pasaran, apakah itu herbal atau yang disebut bubuk spora, dan permintaan pasar tahunan sangat besar. Jika rutinitas yang sama digunakan untuk mengemas ginseng salju, saya khawatir semua ginseng salju di 3 provinsi timur adalah galian, yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar selama setahun. Charlie baru saja menyebutkan mulut dengan Qin Gang, yang langsung mengiriminya Ganoderma lucidum yang berusia beberapa ribu tahun, masing-masing lebih besar dari wastafel. Ramuan tambahan lain yang bisa didapat Qin Gang, jadi Charlie menyuruhnya mengatur agar orang-orang mengirim semua ramuan yang dia butuhkan. Karena kultivasi ini membutuhkan banyak jenis dan jumlah tumbuhan, dalam hal pemurnian, hanya untuk menghilangkan esensi obat, itu sebanding dengan merebus panci besar obat Cina. Terlebih lagi, ada aroma ambergris yang kuat, dengan itu, rasa akan lebih kuat. Dia takut bau herbal akan terlalu kuat untuk dijelaskan kepada keluarganya, jadi dia membawa ambergris dan ginseng salju berusia 1000 tahun dan bersiap untuk pergi ke Villa Champs-Élysées Spa di pedesaan untuk memperbaiki suasana. Eliksir. Tempat itu adalah satu villa di tengah gunung, ratusan atau ribuan meter dari tetangga berikutnya, jadi lebih tenang dan lebih rahasia. Adapun ramuan lain yang dia butuhkan, dia telah meminta Qin Gang untuk mengirim seseorang ke gerbang rumahnya, dia akan mengusirnya nanti dan membawa ramuan itu langsung ke Champs-Élysées Spa Villa. Dan saat dia pergi, dia menerima telepon dari Sarah, yang bertanya dengan gembira di ujung telepon yang lain, Charlie, ayahku bilang kamu akan datang ke East Cliff besok. Charlie sedikit terkejut dan berkata, bagaimana pamanku tahu?
Saya memang berencana untuk pergi besok, tetapi masih ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Jadi aku belum memutuskan kapan tepatnya harus pergi besok, jadi aku tidak menyapamu dan paman dan bibi. Aku ingin menunggu sampai diputuskan sebelum aku memberitahumu. Sarah tersenyum nakal dan berkata, tebakan ayahku benar-benar akurat. Dia bilang kamu pasti akan datang besok. Dia bilang kamu pasti akan datang besok. Sarah berkata, Charlie, jika kamu datang besok, kamu bisa tinggal di rumah kami. Ayah dan ibu merindukanmu. Tentu. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, aku berjanji pada paman untuk tinggal di rumahmu, selain itu, aku tidak cocok dengan keluarga Wade, jadi aku bisa tinggal di rumahmu dan memiliki kedamaian dan ketenangan. Itu keren. Sarah berkata tanpa ragu-ragu, Charlie, beritahu saya jika Anda sudah memutuskan rencana perjalanan Anda untuk besok, dan saya akan menjemput Anda di bandara. Charlie sibuk berkata, tidak perlu repot seperti itu, aku bisa datang sendiri besok, toh, aku sudah ke sana dan aku tahu jalan, aku bisa menemukan jalan ke rumah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia berkata tanpa ragu, ini adalah tamu berharga keluarga kami, bagaimana kamu bisa datang sendiri? Sama seperti terakhir kali, aku akan menjemputmu di bandara, ini kesepakatan. Jika kamu tidak berani memberitahuku, aku akan mengabaikanmu. Kamu sendirian. Baik, dia tertawa tak berdaya, karena kamu sudah mengatakannya, maka besok akan sulit bagimu untuk menjemputku di bandara. Sarah berkata dengan penuh semangat, tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Jika Anda bersedia datang setiap hari, saya juga bersedia menjemput Anda di bandara setiap hari. Charlie tertawa, oke, kalau begitu itu kesepakatan, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu setelah saya mengkonfirmasi waktu keberangkatan, sampai jumpa di bandara besok. Sarah dengan gembira berkata, bagus. Sampai jumpa di bandara besok. Bab 3395. Charlie menutup telepon Sarah dan melaju keluar dari Thompson. Dia melihat Aosue, yang mengenakan pakaian olahraga, berdiri di depan truk pick-up Ford yang tinggi. Gadis kecil ini tinggi dan luar biasa, ditambah dengan pelatihan seni bela diri selama bertahun-tahun, heroik seluruh orang, berdiri di depan truk pick-up otot ini, dia tampak semakin gagah berani. Melihatnya mengemudi, dia buru-buru melambaikan tangannya padanya dan berkata dengan gembira, Tuan Wade. Charlie menepikan mobil dan tersenyum, Aosue, apakah ayahmu mengirimmu ke sini? Ya. Aosue tersenyum nakal, menunjuk ke bagian belakang truk pick-up, dan berbicara, ayahku bilang kamu membutuhkan banyak ramuan obat, jadi dia membiarkan aku mengantarnya ke sini untukmu. Charlie mengangguk dan tersenyum, itu sangat sulit bagimu, Aosue. Ini bukan kerja keras. Dia sibuk berkata, Tuan Wade, buka bagasinya, saya akan membantu Anda memasukkan ramuannya. Charlie mendorong pintu dan keluar sambil berkata dengan serius, bagaimana saya bisa membiarkan seorang wanita melakukan hal semacam ini? Lebih baik aku membawanya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia datang ke bagian belakang truk pick-up Ford, melihat beberapa kotak besar di dalamnya, dan membuka mulutnya untuk bertanya padanya, Aosue, apakah ini semua untukku? Ya. Dia berkata, semuanya untukmu, ayahku memintaku untuk memberitahumu, jika tidak cukup, kamu dapat memanggilnya kapan saja, dia akan segera mengatur untuk menyiapkan barang. Charlie tersenyum tipis dan berkata, cukup, terima kasih ayahmu untukku. Dengan itu, dia membuka bagasi mobilnya dan memasukkan semua ramuan ini ke dalamnya. Ramuan yang disiapkan Qin Gang terlalu banyak, dan bagasi BMW jauh dari cukup, jadi dia memasukkan semua ramuan yang tersisa ke kursi belakang, yang hampir tidak cukup. Aosue mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Wade, seberapa besar panci yang harus Anda gunakan untuk memasak begitu banyak ramuan? Apakah Anda harus menggunakan reaktor besar yang dilengkapi di pabrik farmasi? Charlie tertawa, siapa yang memberitahumu bahwa semua ramuan ini perlu direbus? Aosue bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak ingin membuat obat? Apakah kamu tidak perlu menggunakan metode perebusan? Charlie menggelengkan kepalanya dan tertawa, gunakan metodeku sendiri. Dia meludahkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, itu benar, Tuan Wade, kamu benar-benar berbeda dari orang biasa. Mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit enggan, Tuan Wade, karena Anda ingin membuat obat, maka saya tidak akan menunda bisnis Anda.
Tetapi kapan Anda punya waktu, bisakah Anda datang ke rumah saya lagi untuk membimbing dan menginstruksikan pelatihan saya? Charlie berkata, aku harus pergi selama 2 hari ke depan, mari kita bicarakan ketika aku kembali, aku pasti akan menemukan waktu untuk datang ke sana kalau begitu. Dia tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, kalau begitu kita punya kesepakatan. Oke. Charlie setuju dan tersenyum, Aoswe, aku harus pergi ke kota, jadi aku tidak akan berbicara denganmu. Oke. Dia berkata, Tuan Wade, mengemudi perlahan. Charlie berkendara keluar kota dan langsung menuju ke Champs-Élysées Pavilla yang terletak di pinggiran pegunungan. Pada awal April di kota, cuaca sudah sangat menghangat, dan bunga serta tanaman di kota sudah lama hidup. Tetapi di pegunungan, karena suhu yang lebih rendah dan ketinggian yang lebih tinggi, siklus pertumbuhan tanaman jauh lebih lambat daripada di kota, dan pohon-pohon di pegunungan dan di sekitar villa baru saja menumbuhkan beberapa tunas hijau, dan berbagai bunga baru saja tumbuh. Tulang dan tidak mekar. Setelah Charlie mengendarai mobilnya langsung ke halaman villa yang terletak di tengah gunung, dia membawa semua bahan obat ke bagian dalam villa, dan kemudian mulai mempersiapkan pemurnian pil budidaya. Untuk memurnikan pil, tidak dengan memasak ramuan dalam panci besar, tetapi dengan menggunakan energi spiritual dalam tubuh untuk menyaring esensi dari setiap ramuan. Dan kemudian gabungkan esensi herbal bersama-sama sesuai dengan metode yang dicatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, untuk akhirnya menyempurnakan pil berkualitas tinggi dengan kekuatan obat murni. Ini juga alasan mengapa semua pil yang disempurnakan oleh Charlie bisa meleleh di mulut. Ini karena itu semua adalah campuran esensi obat, tanpa pengotor lainnya.